Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak. Pagi Pak Guru. Pagi Pak. Masih semangat belajar pagi ini? Masih Pak. Sebelum belajar, lihatlah ke bawah mejanya. Apabila ada sampah, silakan diambil, kemudian dibuang ke sampah ya. Sudah? Sudah Pak. Sudah Pak. Nah, kalau sudah bersih, sebelum kita memulai pembelajaran, silakan untuk melakukan kelas dan berdoa pada pagi hari ini. Siap, Pak. Mari teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Ya, terima kasih. Semoga dengannya kita berdoa, kita mendapat ilmu yang berkah pagi ini. Amin. Apakah sudah dibuat tugasnya? Bagaimana? Apakah hadir semua hari ini? Hadir semua Bapak. Hadir semua ya. Sudah dibuat. Pak Mun juga sudah berangkat Pak. Sudah dibuat semua tugas resumenya anak-anak? Sudah Bapak. Sudah, Pak. Oke, baik. Kalau sudah, kita masuk ke materi. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari tentang alat ukur elektronika. Jadi sekarang hari ini kita fokus mempelajari tentang alat ukur multitester. Bapak share screen dulu ya. Nah, jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang ukur multitester dan bagaimana cara penggunaannya. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu nanti setelah Bapak lakukan penyajian masalah, jadi Anda sekalian dapat menggunakan macam-macam alat ukur multitester tentang fungsinya. Kemudian nanti setelah Bapak demonstrasi, nanti Anda berdiskusi dan tanya jawab bersama. Jadi Anda dapat menjelaskan cara penggunaan alat ukur multitester analog sesuai SOP. Semangat untuk belajar anak-anak. Semangat, Pak. Semangat Pak. Jadi agar tujuan pembelajaran kita tercapai pada pagi hari ini, maka kita lebih baik salah mencoba daripada kita tidak pernah mencoba. Nah, maka dari itu nanti Bapak harapkan anak-anak sekalian dapat bertanya ataupun berdiskusi, tidak apa-apa salah, yang penting kita sudah mencoba, gitu ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Bapak membagikan 3 kelompok, itu Agus Trisetyo, Ahmad Fandi, Apriwardana, kelompok 1, Adi Firmanto, Afrizal, Afif Koniah, Bangun Tri Sudianto, kelompok 2, Agus Eka Saputra, Agus Primanto, Dens Berlian, Denny Suharjo, kelompok 3. Silakan duduk per kelompok anak-anak. Ya, Pak. Ya, Pak. Oke. Kalau sudah, kita masuk ke materi. Ada yang tahu ini gambar apa? Apa yang terlihat? Mobil Pak. Mobil, Pak. Tapi kok itu lampunya ya, lampu besar menyala. Lampu kirinya mati Pak. Jadi mobil ini ada masalah di kelistrikannya ya? Iya, Pak. Sepertinya seperti itu. Nah, kalau ada masalah berarti kita lakukan pemeriksaan. Nah, pemeriksaan untuk kelistrikan di mobil, maka kita gunakan alat yang namanya multitester. Nah, bagaimana kalau misalkan multitester ini bermasalah dan rusak, apakah bisa kita lakukan pemeriksaan? Tentunya nggak bisa ya. Jadi
kalau multitester rusak atau tidak hidup, tentunya ada mengalami gangguan atau masalah. Nah, jadi tugas per kelompok pada pagi hari ini, silakan diidentifikasi masalah di LKPD-nya. Bapak buka dulu ya. Satu. Nah, seperti ini ya, anak-anak. Nanti ke depannya materi akan Bapak share di situs ini ya. Kebetulan ini situs blog sederhana Bapak. Nanti untuk materi ke depannya boleh di-share di sini untuk pembelajaran di rumah. Nah, adapun lembar kerja nantinya Anda sekalian itu menulis nama kelompok, kemudian tujuan pembelajaran, nanti ditulis juga teori singkat. Nah, di teori singkat ini Anda sekalian itu melakukan diskusi bersama teman-teman. Adapun langkah kerjanya nanti didiskusikan bersama anggota kelompok tentang permasalahan yang Anda temui, baik itu di referensi di internet ataupun di buku-buku ataupun di jurnal nantinya. Nanti permasalahan yang ada di multitester. Nah, kemudian Anda bersama anggota kelompoknya diidentifikasi masalahnya, kemudian dibuat juga solusinya. Jadi masalahnya apa, solusinya apa. Misalkan Bapak contohkan, misalkan masalahnya multitester tidak hidup, nanti solusinya bagaimana. Begitu ya. Jadi silakan dikerjakan, Bapak beri waktu 2 menit, selesai itu nanti setiap anggota kelompok akan membacakan hasil diskusinya. Bisa dipahami anak-anak? Wah, Bisa, Pak. Nah, silakan dikerjakan. Mahasiswa Zoom ya. Sudah selesai anak-anak diskusinya? Sudah, Pak. sudah Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, kalau sudah selesai, silakan Bapak tunjuk untuk anggota dari kelompok 1 perwakilan untuk menyampaikan hasil identifikasi masalahnya. Silakan. Ya, Pak. Saya, Pak. Ya, Pak Agus. Ya, perwakilan dari kelompok 1 ya, Pak ya. Hasil diskusi kami setelah melakukan diskusi, kelompok kami mengidentifikasi masalah yang kita temui adalah multitesternya tidak hidup, Pak. Multitesternya mati ini, Pak. Seperti itu, Pak. Ya. Jadi dari identifikasi masalah kelompok 1, multitesternya tidak hidup. Apakah ada yang bisa menjawab dari kelompok lain? Saya Pak, tadi dengan Agus udah cari solusinya Pak. Itu Ya, ada silakan. Ada tiga yang kami temui dari kelompok kami. Yang pertama itu kemungkinan voltasenya kurang Pak.
Ya. Terus yang kedua fuse-nya mungkin putus. Terus yang ketiga rangkaian multitesternya ada yang terputus. Nah ini untuk solusinya kita mungkin nanti disuruh kita nanti dicas baterainya, terus diganti fuse-nya kalau memang putus, Pak. Ya, jadi solusinya temui ada 3 ya. Nah, Iya, kemungkinan Pak. voltase baterainya menurun atau kurang, fuse-nya yang putus, dan kemudian rangkaian ada yang terputus di rangkaian. Satu, Pak Agus, apakah bisa memahaminya? Bisa Pak, sudah saya catat ini Pak tadi bareng sama Pandi Pak itu. Ya, terima kasih untuk presentasi kelompok 1. Kemudian kelompok 2 bagaimana hasil diskusinya? Silakan. Baik Pak, saya perwakilan dari kelompok 2. Ya, Pak Adi, silakan Pak Adi. Identifikasi masalah yang kami temukan berdasarkan hasil diskusi. Yang pertama itu multitester hidup, tetapi saat dilakukan pengukuran jarumnya tidak bergerak atau tidak bisa membaca. Yang kedua, kesalahan dalam posisi selektor, Pak. Itu masalah yang kami temukan dari kelompok kami, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Ananda Adi Firmanto. Jadi perwakilan dari kelompok 2 itu menyampaikan masalahnya multitester hidup, tetapi jarumnya tidak bergerak gitu saat dilakukan pengukuran. Apakah ada dari anggota kelompok lain yang menanggapi, yang bisa menjawab? Silakan. Yang kelompok 3, ya Pak Agus Eka, Ananda Agus Eka Saputra, silakan. Ya Pak Leo, izin menanggapi permasalahan dari Adi Pak. Tadi kan dikatakan bahwa alatnya multinya tidak bisa membaca dengan benar, guys. Ya. Itu mungkin gini Adi, bisa diperhatikan dulu objeknya atau bendanya yang mau diukur itu apa, atau satuannya apa. Nah nanti menyesuaikan dengan posisi selektornya Adi. Itu kalau dari saya, dari kelompok 3. Ya, terima kasih Ananda Agus Eka Saputra yang sudah menjawab. Bagaimana Pak Adi, apakah bisa dipahami? Jadi kalau misalkan multitester itu hidup, jarumnya tidak bergerak, tidak bisa membaca, jadi perhatikan selektornya dan perhatikan juga objek yang akan kita ukur. Seperti itu. Ananda Adi, bisa dipahami? Bisa, Pak. Ya, terima kasih. Kemudian silakan buatnya kelompok 3 membacakan hasil identifikasi masalahnya. Gus, ayo Gus. Agus Eka Pak, itu kelompok 3 Pak. Ya, coba Agus Eka. Agus Pri juga bisa itu, Agus Pri di mana? Agus Eka itu Ya, Pak. siap. Ya, perwakilan dari kelompok 3 ya Pak Leo ya. Ya, jangan takut salah, ayo semangat. Oke Pak Leo, makasih. Jadi setelah apa yang kami diskusikan Pak Leo, Ya. identifikasi masalah yang kami temui, itu 1, multitester hidup, tetapi jarumnya tidak berada pada posisi 0 Pak Leo. Jadi saat pengukuran itu tidak akurat. Nah, itu mohon solusinya Pak. Ini dari teman-teman juga. Ya, terima kasih Ananda titik 0. Apakah kelompok lain yang ada bisa menapi? Silakan. Saya Pak. Ya, mungkin ada dua. Yang pertama itu karena tidak melakukan kalibrasi saat akan melakukan pengukuran Pak. Ya. Ngono Gus. Terus yang kedua melakukan kalibrasi saat akan melakukan pengukuran Gus. Siap Adi, terima kasih. Ya, seperti itu ya Ananda Agus Eka. Jadi solusinya dilakukan kalibrasi dulu sebelum kita melakukan pengukuran. Bisa dipahami? Bisa Bapak. Bisa Pak. Apakah sudah dicatat semua setiap anggota kelompok dari identifikasi masalah dan solusinya? Sudah Pak. Sudah, Pak.
Ya. Nah, kalau sudah, selanjutnya kita lanjut ke materi. Nah, ini cara pengukuran menggunakan multitester analog. Nah, di sini Bapak, ini ada gambar di skalanya. Jadi sebelum yang permasalahan yang diidentifikasi kelompok 3 tadi, nah itu di sini ada knop pengatur jarum. Nah, ini dilakukan kalibrasi dulu, posisikan jarumnya di angka 0 sejajar. Nah, kalau sudah, maka kita akan melakukan, Bapak contohkan, kita lakukan pengukuran arus, apa ini anak-anak? Arus AC ya, karena pengukurannya ini di listrik, kemudian di selektornya itu di AC volt. Jadi ini dinamakan kita pengukuran arus atau pengukuran tegangan AC. Nah, kemudian kita lihat di jarumnya itu menunjukkan di 2,2. Nah, karena di selektornya kita lihat yang ini dikali 10 ini. Nah, kemudian baru yang 2,2 kita bagi 10, kita kalikan 1000, hasilnya 220 volt AC. Seperti itu. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa. Bisa, Pak Leo. Nah, bagaimana kalau misalkan gini, kita mau mengukur arus AC kan, tetapi selektornya kita lupa. Kita posisikan dia dikali 1 ohm. Kira-kira apa yang akan terjadi anak-anak? Multinya rusak, Pak. Multinya rusak ya. Nah, jadi sebelum kita melakukan pengukuran, permasalahan dari kelompok 2 tadi, itu kita lakukan dulu objeknya. Kita lihat objeknya, baru kita arahkan selektor yang akan kita ukur. Jangan sampai lupa, nanti gara-gara lupa multitesternya bisa rusak. Paham ya? Kemudian ini pengukuran arus DC. Jadi kita mengukur baterai, yang merah ini positif dan yang hitam ini negatif, dan selektornya kita dikali 50, di 50. Kemudian kita lihat juga posisi arah jarumnya. Karena dia 50, maka yang kita lihat di sini adalah angka 50. Kemudian kita sejajarkan di angka skalanya, itu dapatlah hasil berapa ini hasilnya? 22 volt, Pak. 22 ya? Ya. Ya, bagus Ananda Adi. Berarti 22 volt arus DC. Nah, begitulah kita menggunakan pemanfaatan cara menggunakan multitester analog yang benar. Jadi kita perhatikan dulu arah selektornya. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Ya, Pak. Nah, kemudian kalau kita mau mengukur ohm ini atau tahanan, maka kita lakukan kalibrasi dulu. Juga tetap kita kalibrasi, yaitu yang diputar di sini, di knop pengatur jarum. Nah, ini dikalibrasi dulu, kita posisikan test LED positif dan dengan test LED negatif. Itu kita hubungkan, maka kita posisikan jarumnya pas di angka 0. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Bisa, Bisa, Pak. Kalau sudah kita kalibrasi, maka kita lakukan pengukuran. Nah, ini lakukan pengukuran hambatan. Nah, karena dia dikali 1 dan hasilnya 10, maka 10 kali 1 jadi 10 ohm. Kalau selektornya kita posisikan di angka 10, kalau dia posisi jarum di skala 10, berapa hasilnya? 10 ohm, Pak. 10 ohm, Pak. 10 ohm. Oh, ya. Jadi misalkan selektor dikali 10, di skalanya ini 10. Jadi apakah 10 ohm juga atau gimana ini? 100, Bapak.
100 ya, bagus. Ananda Deni. Jadi 10 maka dia kali 10, maka 10 hasil ini kita kalikan 10 jadi 100 ohm dia hambatannya. Bisa dipahami sampai di situ? Bisa Pak Leo. Baik. Kalau paham silakan untuk terakhir silakan Ketua kelas membacakan hasil kesimpulan yang kita pelajari pada pagi ini. Ya, Pak Leo. Kesimpulan yang kita dapatkan pada pelajaran hari ini, yang pertama, alat multitester tidak hidup itu bisa dicek dahulu baterainya, kemudian juga dicek dulu fuse-nya itu putus atau tidak, dan rangkaian multitesternya. Kemudian yang kedua, pada saat menggunakan multitester wajib melakukan kalibrasi kayak seperti tadi, mau mengukur voltase dilakukan kalibrasi dahulu, mengukur hambatan dilakukan kalibrasi terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga, kita harus sebelum pemakaian kita harus tahu selektor yang akan kita pakai itu apa. Jika misalkan mau mengukur voltase ya pakainya volt, DC volt atau AC volt gitu Pak. Seperti itu Pak Alfredo. Ya, terima kasih Ananda Agus. Sudah beri tepuk tangan dulu buat Ananda Agus. Ya, bagaimana buat yang lain, apakah bisa dipahami atau yang mau ditanyakan? Bisa Bapak. Bisa Bapak. Bisa, Sepertinya Bapak. tidak ada. Nah, kalau tidak ada saatnya kita kuis. Nah, jadi silakan Ananda sekalian masuk dan login melalui quizizz.com kemudian join. Silakan dimulai gamenya. Ya, Denny Suarjo memimpin sepertinya. Apakah yang lain akan mengejar? Ya, Ahmad Pandi di posisi 1. Masih dipimpin dengan Ahmad Pandi, masih di ranking 1. Gimana buat yang lain? Ayo.
Selesai. Mari kita lihat hasilnya. Ya, juara 1 Ahmad Pandi, yang kedua Denny Suhardo, dan ketiga Apri Wardana. Tepuk tangan dulu buat kawan-kawan kalian, kita semua. Silakan ke depan mengambil hadiah vouchernya. Ya, selamat mendapatkan Terima voucher. kasih Silakan Pak Leo. Selamat, silakan duduk kembali dan gunakan di jalan yang benar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah gitu ya, nanti Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul. sampai di sini pertemuan kita pada pagi hari ini. Silakan ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu sebelum mengakhiri pertemuan kita. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih. Mari kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih. Itulah hasil presentasi saya Yang lain pagi hari ini. Mohon tanggapannya, Pak. untuk memberikan komen ataupun tanggapan dari tampilan Mas Alfredo. Silakan. Monggo mungkin Pak Fandi dulu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ini Pak Leo. Siap, Pak. Siap. Time limitnya ya, time limitnya masih kelebihan dan lebihnya panjang banget Pak. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Terus yang Terkendala jaringan tadi. enggak apa-apa. Terus untuk yang kedua, kalau misal memang ini kan peer teaching ya, jadi nanti kalau misal ada terkendala seperti itu, kita bisa apa gitu? Ya refleks cari solusi yang lain, misal kayak tadi waktunya kan kemakan banyak gitu. Misal oh ya ini nanti apa namanya nilainya nanti saya kasih lihat di minggu depan, seperti itu juga enggak apa-apa. Iya, ya. Tapi sangat menarik itu loh tadi. Saya yang juara 1. Samun sepertinya hanya itu saja. Monggo Pak Agustri. Ya, terima kasih Pak Fandi atas masukannya. Ada dari teman lain? Enggak, Mas Yada. Monggo. Ini izin masuk Pak Martubi. Ya, monggo Mas. Bagus. Untuk Pak Alfredo, untuk keseluruhan sebenarnya sudah bagus, cuma tinggal pemanfaatan waktunya saja yang terlalu panjang. Kemudian mungkin masukan saja, sepertinya untuk menerangkan materinya, kalau untuk peer teaching lebih baik dipersingkat mawon karena memang waktunya terbatas. Kemudian untuk kuisnya tadi sangat menarik, tapi Pak Alfredo gambarnya tidak terlalu jelas, selektornya itu berapa, angka yang terpilih itu berapa. Jadi tadi mungkin Pak Ahmad Fandi hanya memilih asal-asalan saja atau memang terlihat kebetulan, kayak nggak tahu, karena tadi kalau dari saya sendiri saya tidak mengerti tadi itu selektornya di berapa volt, berapa ohm itu nggak terlihat, angkanya juga tidak terlihat yang di jarum penunjuknya. Seperti itu Pak Alfredo. Ya, terima kasih Pak Agus. Itu sebenarnya kalau kita menggunakan di HP itu bisa kita zoom, Pak. Biar jelas gambarnya. Ya, terima kasih Pak Agus untuk pemanfaatan.